Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Rizka Matondang, NIM 0101183115 dari KPIC semester 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Tak lupa pula salat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin yang dirahmati Allah, ukhuwah artinya adalah persaudaraan. Istilah ini menjadi tidak asing bila dikaitkan dengan hubungan sosial sesama umat muslim yang ingin hidup berkelompok. Menurut Ar-Raghib dalam Mufradat Al-Fazil Quran, kata ukhuwah berasal dari kata akhun. Akhun mengandung arti berserikat dengan yang lain karena kelahiran dari dua belah pihak atau karena persusuan. Kata ini juga menjelaskan seluruh mukmin adalah bersaudara. Ukhuwah juga merupakan anugerah serta nikmat yang agung dan mahal dari Allah yang diberikan kepada hambanya yang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana." Quran Surah Ali Imran ayat 103. Sebagian ulama ahli tafsir berkata tentang firman Allah dalam ayat tersebut. Di dalamnya terdapat isyarat bahwa tumbuhnya ukhuwah persaudaraan dan mahabbah atau kecintaan antara kaum mukminin adalah semata-mata karena keutamaan dari Allah, yakni dengan keimanan dan akidahnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah akan berkata nanti pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang menjalin persaudaraan karenaku? Maka pada hari ini aku akan menaunginya pada hari di mana tidak ada sebuah naungan kecuali hanya naungan-naunganku." Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk merealisasikan perintah Allah dan dalam memperbaiki hubungan persaudaraan ini, Rasulullah memberikan tips kepada kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan menghinakannya. Jadi barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Dan barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak." Hadis riwayat Muslim. Perhatikanlah, seluruh sikap dan akhlak mulia dalam Islam selalu diikatkan dengan keberadaannya sebagai muslim yang merupakan ikatan akidah. Bahkan Islam menjadikan ikatan ukhuwah atau persaudaraan dalam akidah menjadi ikatan yang lebih kuat dibandingkan dengan ikatan persaudaraan keluarga. Islam menggugurkan ikatan persaudaraan keluarga saat akidah dan keimanan telah berganti dengan akidah yang kufur kepada Allah. Dan inilah alasan mengapa Allah memutuskan hubungan persaudaraan keluarga jika ada keluarga yang berpindah agama dan memiliki keyakinan selain kepada Allah. Bapak tidak lagi dianggap sebagai bapak jika telah murtad. Anak pun tidak lagi berstatus sebagai anak jika telah murtad dari Islam.
Bahkan, suami istri wajib bercerai bersama dengan perpisahan dan perbedaan dasar-dasar keimanan. Begitu juga hukum waris sudah tidak berlaku lagi karena ada pihak yang berpindah akidah. Dan masih banyak hukum atau aturan Islam yang berlaku pada keluarga menjadi berubah apabila salah seorang anggotanya murtad atau berpindah agama. Jadi, untuk membangun ukhuwah bukan dengan mengorbankan akidah, tapi justru akidah menjadi nilai persamaan yang mengikat persaudaraan sejati. Jalinan ukhuwah atau persaudaraan antara sesama muslim sangat berperan dalam membangun persatuan umat Islam. Rasulullah telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah ini. Saat beliau tiba di kota Madinah pada waktu hijrah, hal yang pertama kali beliau lakukan adalah mempersaudarakan sesama mukmin dari kalangan muhajirin dan ansor. Peristiwa ini seakan memberi isyarat kepada kaum muslimin bahwa pembangunan ukhuwah Islamiyah menjadi syarat utama dalam membangun masyarakat Islami. Kehidupan kaum muslimin akan sangat indah jika telah terwujud semangat membangun ukhuwah dan mendahulukan kepentingan saudaranya di atas diri sendiri. Semua aktivitas kebaikan akan dilakukan tanpa pamrih duniawi. Mereka akan membangun persaudaraan atas dasar semangat akidah Islam dan iman kepada Allah semata dengan mengabaikan hubungan darah, kebangsaan, dan sejenisnya. Sungguh sangat indah bila dalam masyarakat muslim sikap-sikap sombong, hasad, benci telah memudar dari hati mereka dan digantikan dengan sikap saling mencintai, menyayangi sesama mereka, serta menyukai apa yang disukai oleh orang lain dengan alasan karena kesamaan akidah dan keimanan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pentingnya menjalin tali ukhuwah sering disuarakan oleh banyak pihak di kalangan kaum muslimin. Namun di antara mereka sering menyuarakan ukhuwah dengan motivasi yang berbeda-beda. Ada yang memotivasinya karena keduniaan, demi mengumpulkan keuntungan materi, mendapatkan jabatan, dan lain sebagainya. Padahal, membangun ukhuwah dalam Islam akan gagal jika tidak berangkat dari motivasi akidah. Bangunan persaudaraan akan rapuh jika landasan yang dipakai bukan dari semangat iman karena Allah. Bahkan ukhuwah sejati mustahil terwujud jika tidak dilandasi dengan niat ikhlas karena Allah. Hal ini sangat mungkin terjadi karena hati manusia memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Allah berfirman, seandainya engkau belanjakan apa yang ada di bumi semua, tidaklah bisa engkau persatukan antara hati mereka. Tapi Allah lah yang mempersatukan antara mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 63. Ayat di atas mengingatkan kepada kita terhadap sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah. Suatu kisah perseteruan yang terjadi antara suku Aus dan suku Khazraj di daerah Yatsrib atau Madinah. Jadi perseteruan antara kedua suku tersebut telah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan telah banyak memakan korban jiwa serta harta. Kemudian datanglah dinul Islam dan masuklah cahaya Islam ke dalam hati orang-orang Aus dan Khazraj. Kemudian terwujudlah ikatan persaudaraan dan persatuan di bawah naungan panji Islam, sekaligus menghapus semangat jahiliyah serta permusuhan di antara mereka. Dalam menafsirkan ayat di atas, Asy-Syaikh As-Sa'di mengatakan, maka mereka pun berkumpul dan bersatu serta bertambah kekuatan mereka dengan sebab bergabungnya mereka. Dan hal ini tidaklah terjadi karena usaha salah seorang di antara mereka dan tidak pula oleh suatu kekuatan selain kekuatan dari Allah. Saat ukhuwah dibangun dengan motivasi duniawi, maka aturan syar'i pun kurang diperhatikan lagi. Ketika itu hubungan yang dibangun hanya sebatas karena kepentingan dunia sesaat, dan akan kehilang ketika kepemimpinan tersebut telah tercapai atau gagal dicapai, sehingga ukhuwah pun akan menjadi buyar. Persaudaraan bisa berubah 180 derajat menjadi permusuhan hanya karena merasa dirugikan oleh teman seperjuangan.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Selama ini dunia tak pernah bisa menyatukan hati manusia, bahkan dunia cenderung memecahkan kesatuan hati mereka. Hal ini terjadi lantaran setiap manusia memiliki kecenderungan untuk mengeruk dunia sebanyak-banyaknya. Lihatlah persaudaraan yang dibangun karena kepentingan bisnis dan perdagangan semata, niscaya akan berakhir dengan persaingan di pasar. Persaudaraan yang dibangun karena nasionalisme, suku, dan bangsa juga akan tercerai-berai karena perebutan jabatan dan kekuasaan, sehingga akan terjadi sikap saling menjatuhkan dan berakhir dengan permusuhan. Syekh Said Sabiq dalam buku An-Nasyirul Quwwah fil Islam mengkategorikan kehidupan muslimin dalam satu kesatuan yang dibangun di atas nilai akidah dan kesadaran ukhuwah Islamiyah, karena mencari ridha Allah menjadi salah satu dari 5 elemen penting untuk mewujudkan kekuatan kaum muslimin. Menurut beliau, jika kaum muslimin gagal dalam membangun unsur-unsur penting tersebut, maka kaum muslimin tak akan maju dan menang, bahkan sebaliknya berakibat fatal pada agama dan diri mereka. Karena itu, setiap muslim harus berusaha mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan menjaga nilai-nilai akidah mereka demi tercapainya kebersamaan umat dan kecintaan Allah kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bahwa ukhuwah yang berlandaskan cinta dan benci karena Allah tanpa pamrih duniawi apapun akan menjadi sebab munculnya kecintaan Allah bagi kaum muslimin. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang lelaki mengunjungi kawannya di kampung lain. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengintai perjalanannya. Malaikat itu mendatanginya lalu berkata, "Kemana engkau akan pergi?" Lalu ia menjawab, "Saya ingin mengunjungi saudaraku di kampung ini." Sang malaikat bertanya, "Apakah ada tanggungan yang mesti engkau bayarkan kepadanya?" Lalu ia menjawab, "Tidak, saya mengunjungi tiada lain karena aku mencintainya karena Allah." Sang malaikat kemudian mengatakan, "Sesungguhnya aku ini utusan Allah, ingin mengabarkan bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana engkau mencintai orang itu karenanya." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan jalan bagi kaum muslimin dalam merajut ukhuwah Islamiyah dalam bingkai kecintaan Allah. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.